Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di Psikologi Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan employee retention. Nah, kalau kita mendengar istilah ini, mungkin kita lebih menggambarkan bahwa bagaimana karyawan itu kita pertahankan di dalam sebuah perusahaan maupun karyawan itu bertahan di dalam sebuah perusahaan. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas apa aja. Nah, di outline pertemuan kali ini kita akan membahas ada 3 hal, yaitu employee retention, employee engagement, dan career management. Nah, apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Nah, apa yang dimaksud dengan employee retention? Nah, employee retention ini merupakan usaha untuk mempertahankan karyawan yang terbaik agar tetap loyal dan berada di sebuah perusahaan. Nah, tentunya dengan berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk agar karyawan tersebut tidak mudah keluar masuk atau karyawan tersebut tidak istilahnya tidak cepat-cepat hengkang dari perusahaan. Nah, kenapa employee retention ini penting? Nah, kaitannya meminimalisir turnover karyawan, kemudian untuk meningkatkan kenyamanan karyawan dan mengantisipasi pengeluaran kos yang tidak diperlukan. Nah, kos yang tidak diperlukan ini apa? Misalnya ketika perusahaan itu sudah merekrut karyawan yang terbaik, karyawan sudah diberikan pelatihan, diberikan berbagai macam benefit agar karyawan itu tetap bertahan. Namun jika karyawan itu keluar, maka perusahaan juga akan mengeluarkan biaya kembali kaitannya untuk mencari pengganti minimal. Nah, biaya pengeluaran ini tentunya juga sangat membebankan bagi perusahaan, karena untuk mencari karyawan lagi tentunya perusahaan juga melakukan proses rekrutmen. Terus nanti juga melakukan proses training lagi, artinya harus memulai kembali untuk menggantikan karyawan yang keluar tersebut. Nah, kemudian bagaimana agar ketika karyawan tersebut salah satu adalah karyawan yang terbaik, maka kita perlu juga meningkatkan employee engagement karyawan. Nah, employee engagement ini adalah mendorong karyawan secara emosi agar merasa dilibatkan dan terhubung dan mau mendedikasikan diri dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan. Nah, tidak hanya sekedar kita memberikan sebuah gaji atau sebuah fasilitas-fasilitas, tapi secara emosi karyawan itu juga kita dorong agar karyawan juga memiliki kelekatan juga terhadap perusahaannya. Nah, mungkin beberapa hal karyawan juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan misalnya dalam hal-hal yang kecil, misalnya ketika perusahaan akan melakukan kegiatan ulang tahun misalnya. Nah, itu kita juga akan membentuk atau akan kita melibatkan karyawan-karyawan itu agar turut serta menjadi panitia. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan engagement karyawan terhadap perusahaan, bahwa karyawan tersebut juga diperhatikan dalam sisi kekeluargaannya misalnya. Kemudian atau misalnya dalam hal-hal lain, misalnya catering, kemudian hanya sekedar setiap beberapa bulan sekali mengadakan kerja bakti dan lain sebagainya. Itu adalah untuk upaya meningkatkan engagement karyawan terhadap perusahaan, karena dia merasa dilibatkan dalam hal-hal tertentu dan dia juga nantinya akan mau untuk mendedikasikan diri untuk perusahaan. Nah, kenapa employee engagement ini penting? Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, karena juga mendorong karyawan melakukan pekerjaan lebih dari sekedar kewajiban. Kalau karyawan itu tidak memiliki engagement, dia akan hanya sekedar melakukan pekerjaan itu karena kewajiban, karena sudah menjadi job desk-nya. Tetapi ketika dia memiliki engagement, dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih. Tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi dia juga memiliki rasa, karena dia ada rasa memiliki, dia akan memperhatikan kualitasnya. Ketika sama halnya ketika
kita diberi tugas, misalnya kita tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas secara kewajiban, kita hanya menggugurkan kewajiban, tetapi kalau kita memiliki engagement, kita akan bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Apa yang kita laporkan, apa yang kita kerjakan, tentunya itu nanti akan berdampak pada diri kita sendiri. Kemudian juga akan menciptakan semangat dan hubungan yang kuat bagi antar karyawan. Dengan engagement yang baik, semangat dan hubungan antar karyawan ini juga akan menjadi lebih kuat. Karyawan tentunya akan memiliki semangat dalam dia bekerja, karena dia merasa bahwa dia ketika bekerja dia juga akan kembali kepada keluarganya. Selain keluarga inti di rumah, tetapi dia juga akan menemui keluarganya yang ada di perusahaan atau ada yang di kantor. Maka dia cenderung tidak berat hati ketika dia harus berangkat kerja sesuai dengan jam atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian menciptakan komitmen lebih dari karyawan kepada perusahaan. Jadi seperti sebelumnya, tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan, melakukan kewajiban, tetapi ada komitmen lebih, ada tanggung jawab yang lebih dari karyawan kepada perusahaan, bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia laksanakan bukan semata-mata hanya menyelesaikan sebuah job desk, tetapi dia ada rasa, karena ada rasa memiliki terhadap perusahaan, maka dia juga akan kecenderungannya akan memiliki komitmen untuk maju bersama misalnya. Atau misalnya ketika kita sudah memiliki sebuah nama besar, ketika kita misalnya menjadi karyawan dari perusahaan A, tentunya kalau kita sudah memiliki engagement, kita juga setidaknya tanpa disadari kita memiliki komitmen untuk mengembangkan bersama, atau kita juga memiliki komitmen untuk minimal menjaga nama baik. Ketika perusahaan kita mungkin istilahnya ada masalah atau ada disinggung atau dicemarkan nama baik, maka kita ada kecenderungan karena kita memiliki komitmen untuk bersama, maka kita akan cenderung untuk membelanya, atau kita cenderung bersama-sama istilahnya kita bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah itu secara kekeluargaan, secara kebersamaan dari seluruh karyawan yang ada di situ. Maka ketika sama halnya ya, ketika kalian misalnya sebuah kelompok supporter misalnya yang memiliki engagement dengan klubnya, tentu ketika klubnya mau bertanding kemanapun juga akan diikuti. Kemudian jika klubnya ada yang mencemarkan nama baik klubnya, maka secara tidak disadari karena komitmennya terhadap klub kebanggaannya, maka dia juga mati-matian untuk membela. Nah, itulah yang sebenarnya kenapa employee engagement ini juga sangat diperlukan bagi karyawan maupun perusahaan. Nah, kemudian faktor yang memengaruhi employee engagement. Nah, ada beberapa faktor penting yang terkait dengan employee engagement. Yang pertama adalah persepsi karyawan atas pentingnya pekerjaan. Seseorang melakukan pekerjaan pasti didasari atas pemenuhan kebutuhan. Kenapa orang itu bekerja? Karena salah satunya adalah dia untuk mencukupi kebutuhannya. Maka ketika karyawan mempersepsikan pentingnya sebuah pekerjaan karena dia butuh untuk mencukupi kebutuhan, maka dia cenderung untuk memiliki engagement terhadap perusahaan. Karena apa? Karena perusahaanlah yang memberikan dia gaji, yang memberikan dia salary, sehingga dia menganggap bahwa suatu pekerjaannya itu dianggap sebagai sesuatu hal yang penting karena dia mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaan tersebut. Kemudian pemahaman karyawan terhadap ekspektasi pekerjaan. Hal ini didasari atas karyawan yang melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan hasil yang terbaik, maka dia percaya bahwa dia juga akan memiliki sebuah timbal balik yang baik pula. Misalnya ketika dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan target, tentunya atasannya juga akan senang. Maka ketika senang, bisa jadi dia akan diberikan sebuah bonus misalnya, atau diberikan gaji secara maksimal atau secara baik. Nah, itulah yang kenapa kemudian
karyawan ini cenderung memiliki engagement terhadap pekerjaannya. Kemudian adanya peluang promosi atau pengembangan karir. Nah, di dalam sebuah perusahaan ada istilah promosi atau pengembangan karir. Nah, hal ini bisa meningkatkan istilahnya engagement karyawan. Karena apa? Karena karyawan tentunya merasa dia di situ bisa berkembang di dalam perusahaannya, dia bisa berkembang, bisa meningkatkan karir serta meningkatkan kesejahteraannya. Ketika di dalam sebuah perusahaan tidak ada peluang promosi dan pengembangan karir, tentunya dia akan merasa buat apa lama-lama di sebuah organisasi itu kalau memang tidak ada sebuah peluang promosi atau pengembangan karir bagi dirinya. Tetapi ketika ada sebuah peluang, ketika ada sebuah promosi yang nantinya bisa menjadikan karirnya meningkat lebih baik, maka karyawan cenderung akan memiliki keterikatan atau memiliki engagement yang baik pula dengan perusahaan, karena merasa bahwa nanti dia di sini bisa dihargai dan di sini dia bisa memiliki sebuah peluang karir yang cukup baik. Kemudian adanya feedback dan dialog dari atasan. Adanya hubungan komunikasi yang baik secara dua arah tentunya, baik itu dari atasan, dari bawahan. Nah, ini juga akan meningkatkan engagement. Artinya karyawan juga akan merasa dihargai, merasa didengarkan, dan ada komunikasi yang baik dengan atasan. Tentunya karyawan memiliki sebuah rasa kekeluargaan lah, paling tidak dia merasa, istilahnya kalau orang Jawa, diwongke. Nah, maka dia juga akan memiliki rasa timbal balik terkait dengan kelekatan terhadap perusahaan. Kemudian kualitas hubungan kerja dengan rekan maupun atasan. Nah, hubungan kerja ini juga menjadi sebuah prioritas juga ya, ketika kita memiliki sebuah engagement dengan perusahaan, baik itu tidak hanya di dalam perusahaan, di dalam perkuliahan, di dalam kampus pun, atau di dalam lingkungan. Jika kita memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman kita, tentunya kita akan memiliki rasa kelekatan, terutama kelekatan dari rasa kekeluargaan. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja, kita mau bekerja aja udah malas, mau berangkat kerja aja udah malas, nanti ketemu teman-temannya nggak asik lah. Tapi kalau kita memiliki hubungan kerja yang baik dengan teman-teman, dengan rekan kerja, kita berangkat juga akan semangat, karena kita ketemu dengan saudara-saudara kita, ketemu dengan keluarga kita. Nah, di situ juga mungkin tidak hanya membahas terkait dengan masalah pekerjaan, tapi di situ bisa juga membahas dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari misalnya. Itulah yang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi employee engagement. Nah, kemudian kita masuk ke dalam karir. Kalau tadi dijelaskan terkait dengan engagement karyawan di dalam sebuah perusahaan, nah ini terkait dengan karir. Nah, kita sering mendengar istilah karir, tetapi kadang-kadang kita mensalah persepsikan atau mensalah posisikan dalam menyebut istilah karir. Nah, karir ini secara tradisional didefinisikan oleh Dassler itu adalah posisi kerja seseorang selama bertahun-tahun. Kemudian semua jabatan, pekerjaan, posisi yang dipegang atau dimiliki selama kehidupan kerja seseorang. Kemudian sejarah pekerjaan seseorang dan serangkaian posisi yang dipegang selama kehidupan kerja. Jadi karir ini adalah sebuah rangkaian dari perjalanan pekerjaan seseorang. Jadi ketika kita kadang-kadang kita mungkin maksudnya ingin menanyakan sebuah pekerjaan terhadap orang lain, kita menanyakan karirmu apa? Nah, sebenarnya mungkin maksud kita adalah menanyakan kerjamu apa, pekerjaanmu apa, tetapi kita menyebut istilahnya karirmu apa. Nah, tentu ini sesuatu hal yang tidak salah, tetapi kurang tepat, karena karir sebenarnya adalah rangkaian pekerjaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, dan itu pun bisa tidak hanya sekedar satu pekerjaan, bisa jadi antar pekerjaan atau berbagai macam pekerjaan yang sudah dijalani. Jadi seperti misalnya saya, kalau ditanya pekerjaan adalah seorang dosen, tetapi ketika ditanya karirmu apa, lah mungkin saya bisa bercerita karir saya setelah lulus S1.
saya berkarir di HRD selama bertahun-tahun atau selama berapa tahun, kemudian melanjutkan ke dosen. Nah, itulah yang serangkaian itulah yang disebut dengan karir. Maka ketika kita bisa bertanya, maksud kita menanyakan pekerjaan, nah kita langsung aja to the point. Pekerjaanmu apa saat ini? Nah, mungkin bisa dijawab, pekerjaan saya sebagai dosen atau sebagai HRD misalnya. Jadi, seperti itu. Nah, kalau tadi karir, kemudian kita apa sih yang dimaksud dengan career management? Nah, career management adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat mereka serta menggunakan keduanya baik di dalam perusahaan maupun setelah meninggalkan perusahaan. Jadi ketika career management ini career management ini bisa kita pahami sebagai untuk diri kita sendiri maupun untuk perusahaan. Perusahaan melihat career management kaitannya dalam mengembangkan potensi karyawannya. Misalnya ketika kita merekrut karyawan, kita melihat sebuah potensi, kita akan kita bisa merancang karir karyawan tersebut di dalam sebuah perusahaan kita. Misalnya ketika dia masuk menjadi seorang teller misalnya di sebuah bank, maka jenjang karirnya apa? Nah, maka ada istilah yang namanya jenjang karir, artinya perjalanan pekerjaan selama mungkin bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun, tergantung dengan karir yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, ketika kita melihat jenjang karir, itulah yang disebut dengan career management. Nah, ketika karyawan itu pertama kali ditempatkan di teller misalnya, kemudian dia bisa naik menjadi supervisor, kemudian bisa menjadi manajer, hingga nanti bisa menjadi kepala cabang mungkin atau dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan jenjang karir. Nah, inilah yang menjadi career management oleh perusahaan. Jadi memprediksi seorang karyawan itu nantinya dia bisa sampai ke level apa. Nah, itu bagi perusahaan. Tetapi bagi kita individu, career management ini bisa kita gunakan sebagai kita ini besok ingin menjadi apa sih, cita-cita utama kita. Mungkin ketika kita masuk, kita hanya sebagai administrasi, mungkin hanya karena kita lulusan S1, kita belum memiliki pengalaman apapun. Tapi kita ketika ada lowongan misalnya, kita ingin belajar dulu, kemudian kita melamar seorang administrasi. Nah, di administrasi itu apakah kita memiliki jenjang karir yang lain? Nah, itulah yang bisa kita jadikan sebagai batu loncatan. Kemudian setelah administrasi mungkin kita bisa menjadi supervisor, dan tidak salah juga ketika kita misalnya nanti ditawarkan di perusahaan lain, ternyata pengalaman yang kita dapat di perusahaan A misalnya bisa kita gunakan juga di perusahaan B, karena kita ingin memiliki jenjang karir yang lebih meningkat. Nah, itulah yang kita maksimalkan ketika kita ini juga memiliki cita-cita dalam berkarir. Jadi karir kita itu setidaknya jangan hanya mentok pada satu bidang, tapi kita juga mengembangkan potensi kita. Siapa tahu potensi kita justru bukan yang saat ini kita tekuni misalnya, itu bisa jadi. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah ini semuanya adalah sebuah proses, jadi tidak ada yang bisa dilakukan secara instan, karena karir yang pengertian yang tadi adalah sebuah pengalaman pekerjaan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, sebagai penutup adalah karir adalah rangkaian kehidupan profesional yang akan kalian jalani, dan segala pekerjaan bisa saja berubah, hilang, dan berganti. Maka tidak heran ketika kita besok menapaki karir, maka kita bisa jadi kita sekarang bekerja sebagai apa, kemudian besok kita bekerja apa, dan kita mungkin suatu saat berubah dari apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita tekuni mungkin, akan kita buka lembaran yang baru. Jadi segala pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang bisa berubah, hilang, dan bahkan berganti. Oke, terima kasih. Itu penjelasan singkat terkait dengan materi kita pada
pagi dan siang hari ini. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silahkan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.